Shalom sahabat kabar yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai letih, lesu, dan berbeban berat. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita jalani penuh dengan pekerjaan, kita mengeluarkan energi, bukan hanya energi dan kekuatan kita saja, tetapi juga pemikiran kita. Kita berpikir keras, berpikir terus-menerus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi dan untuk menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala kita ada di satu titik yang disebut dengan hampir putus asa karena banyaknya persoalan, karena banyaknya pekerjaan yang terus-menerus semakin hari semakin menumpuk, tetapi jalan keluar atau penyelesaiannya belum kunjung tiba. Apabila ada di antara kita seperti itu, kayak firman Tuhan pada kesempatan kali ini kiranya bisa memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita semuanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata marilah kepadaku, ini merupakan ajakan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu sebenarnya keberadaan hidup kita. Tuhan Yesus tahu bagaimana keadaan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus tahu beban-beban pikiran kita. Tuhan Yesus sangat tahu. Oleh karena dia sangat tahu, maka dia memberikan ajakan ini. Ajakan ini merupakan ajakan yang luar biasa yang perlu kita responi. Jadi ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah datanglah pada Tuhan. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Saya kasih satu ilustrasi. Seorang anak kecil atau anak sekolah sedang melakukan banyak kegiatan sekolah saat ini dengan metode-metode yang baru, mungkin menurut dia berbeda ketika dia bersekolah bertatap muka dengan gurunya. Saat ini banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan, dia harus berpikir banyak bagaimana untuk mengerjakan itu semuanya. Kadangkala ada di satu titik dia mulai ada perubahan, agak marah karena mungkin dia kesulitan untuk mengatasi atau untuk mencari cara untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah tersebut. Dan pada suatu saat datanglah ayahnya, mendekatinya dan berkata, kenapa anakku? Dan dia menceritakan semuanya itu dan dia menyampaikan semuanya itu. Setelah disampaikannya, bapaknya hanya mengatakan singkat saja, oh begitu, ini loh jalan keluarnya. Kadangkala seperti itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Kadangkala kita udah penat, kita sudah nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita udah nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pikirkan, dan apa yang harus kita lakukan untuk jalan keluar dari persoalan kita itu. Ajakan Tuhan ini, datanglah kepadaku. Maksud Tuhan adalah aku lebih tahu dan aku punya banyak cara untuk menyelesaikan persoalan. Jangan sungkan, datanglah pada Tuhan. Tuhan sangat tahu akan keberadaan kita. Dan Tuhan mau supaya kita itu memiliki hubungan dengan Dia, supaya kita semakin intim dengan Tuhan, semakin ada hubungan yang lebih baik lagi terbangun, komunikasi yang baik. Kita mau dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan akan lebih senang untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kita. Yang kedua, setelah kita datang kepada Tuhan, dikatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau kita istirahat sejenak, supaya kita meninggalkan, melupakan sejenak dalam tanda petik segala persoalan, segala masalah-masalah kita. Kita nikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kita nikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita ngomong-ngomong sama Tuhan, mungkin dalam doa-doa kita, atau mungkin dalam perenungan kita, atau mungkin ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, nikmati hubungan itu, rasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kita akan merasakan kelegaan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Ada sesuatu, ada penyegaran yang Tuhan kerjakan, ada ide-ide yang baru yang akan muncul melalui hubungan tersebut. Dan saya mau berkata kepada kita, ayat ini sungguh sangat menguatkan kita semuanya, supaya kita tidak merasa bahwa kita seorang diri, supaya kita tidak merasa bahwa kita hanya bekerja sendiri saja, tetapi masih ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus, yang selalu
ada buat kita semuanya. Datanglah padanya, karena Dia akan memberikan kelegaan buat kita semuanya. Jangan bekerja sendiri, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan masa lalumu, jangan andalkan yang menjadi kekuatanmu untuk bisa menyelesaikan persoalanmu. Semuanya itu ada batasnya, tetapi Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Dan bukan hanya persoalan yang diselesaikan, jiwa kita, roh kita, dan juga tubuh kita ini akan diberikan kelegaan, akan disegarkan, akan kembali dipulihkan. Kita akan kembali fresh untuk menghadapi hari demi hari yang akan kita jalani bersama. Percayalah, Tuhan pasti tolong kita dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa seperti Engkau, yang sangat peduli akan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan semuanya, segala beban-beban kami yang membuat kami letih lesu, yang membuat kami enggak berdaya, yang membuat kami merasa sudah hampir putus asa. Kami sudah tempuh A, B, C, dan D, semua sudah kami tempuh Tuhan, tetapi tidak ada titik terangnya. Tetapi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau pasti punya cara untuk menolong kami. Engkau pasti punya cara memberikan jalan keluar, dan Engkau sangat mengasihi kami. Engkau pasti memberkati kami semuanya Tuhan. Terlebih daripada itu semuanya, jiwa dan roh kami semuanya akan Tuhan segarkan kembali melalui persekutuan kami, melalui hubungan intim kami dengan Tuhan. Tuhan perbaharui jiwa dan roh kami, perbaharui kekuatan kami, dan perbaharui Tuhan semuanya supaya menjadi lebih baik lagi. Dan Engkau yang memulihkan hidup kami, memulihkan perekonomian kami, memulihkan segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan pasti tolong kami dan Tuhan pasti berkati kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semuanya pasti diberkati melalui renungan firman Tuhan hari ini. Berilah like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati.